Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi dengan saya Hotman Paris di Hot Room. Tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat dan akibatnya mengerikan. Jutaan tindak pidana ilegal yang dikirim ke luar negeri nasibnya berakhir dengan kematian. Bahkan konon katanya 2 kantong mayat tiap hari tiba di Indonesia dari luar negeri. Ada juga yang cacat seumur hidup, ada yang depresi, bahkan ada yang jatuh ke laut karena muatan kapal terlalu padat. Siapa yang bertanggung jawab atas hal ini? Kenapa para cukongnya sampai hari ini belum tertangkap walaupun pemerintah sudah membentuk tim Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang? Inilah Hot Room, berantas mafia perdagangan orang. Pada 1 tahun saja mayat yang pulang karena TPPU itu mencapai 1.900 orang lebih. Khusus di NTT sampai dengan bulan Mei itu sejak Januari sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang. Nah, oleh sebab itu Presiden tadi menyatakan melakukan restrukturisasi Satgas. Kenapa sindikat dan mafia ini menjadi kelompok yang untouchable, sulit disentuh oleh hukum karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara ini. Pada saat kita melakukan penegakan hukum, pemberantasan terhadap masyarakat kita yang mungkin menjadi korban dari TPPO, karena dari data yang ada dari 9 juta masyarakat yang bekerja di luar negeri, kurang lebih 5 juta berangkat dengan cara ilegal. Sebelum kita mulai perdebatan ini, Hotman tidak pernah lupa minum kopi kesayangan Hotman, white coffee, the best coffee yang membuat saraf Hotman tak terkalahkan dalam setiap debat. Inilah dia, white coffee. Aduh, nikmat banget. Oke, kita lihat lagi tayangan berikut ini dalam VT. Jaringan TPPO masih mengintai pekerja migran di Indonesia. Rata-rata para korban yang direkrut berasal dari desa, lalu sponsor atau calo akan mendekati mereka dan mengiming-imingi mereka dengan pekerjaan di luar negeri dan gaji yang cukup besar. Pendekatan yang dilakukan calo kepada korban melalui media sosial, sesama warga desa, teman, bahkan kerabat dekat, agar mereka yakin bahwa pekerjaan ini legal. Setelah korban menyetujui tawaran manis para calo, dengan jangka waktu yang cukup singkat, mereka segera dibuatkan paspor dan visa. Namun, beberapa pihak menceritakan kepada tim Hot Room bahwa paspor tidak dibuat di kantor imigrasi domisili tinggal mereka, melainkan di kantor imigrasi yang diduga mempunyai oknum yang bekerja sama dengan pihak calo. Setelah semua berkas sudah selesai, para calo akan menjemput korban. Beberapa korban mendapatkan uang muka kurang lebih 5 juta rupiah untuk diberikan kepada keluarga. Keberangkatan para korban menuju negara tujuan diduga melalui jalur tikus yang tersebar di beberapa daerah, antara lain Batam, Sarawak, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Setelah sampai di negara tujuan, para korban tidak dipekerjakan sesuai dengan kesepakatan awal. Mereka dipaksa untuk menjadi online scammer ataupun love scam. Dan jika mereka tidak mencapai target yang diberikan, para korban akan dihukum secara fisik. Oke, pertanyaan pertama kita tanya kepada Pak Beni Ramdhani, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia selaku penanggung jawab. Ya, bisa diuraikan keadaannya yang sangat mengerikan dan siapa yang bertanggung jawab dan kenapa para calon, para cukongnya belum ada yang ketangkap? Yang pasti bertanggung jawab adalah negara. Tidak boleh kita menyalahkan pihak lain. Ya. Negara harus mengambil alih tanggung jawab ini dan negara berhutang kepada rakyat dan hutang itu harus dibayar melalui komitmen. Dalam hal ini siapa? Negara. Negara sudah memiliki gugus tugas, Bang Hotman. Ya.
ya melalui Perpres nomor 22 tahun 2021 dan 24 kementerian lembaga. Terlibat di dalamnya Ketua 1 Menko PMK, Ketua 2 Menko Polhukam, Ketua Harian Menteri PPA yang kemarin tanggal 30 Mei di Istana Negara, Presiden melakukan restrukturisasi yang memindahkan jabatan Ketua Harian kepada Pak Kapolri. Dan itu tindakan yang sangat tepat. Oke, seberapa parahnya bisa nggak diuraikan? Iya. Berapa banyak tenaga kerja ilegal ini di Di depan Presiden saya katakan, izin Bapak Presiden, ya, penempatan ilegal ini sudah sangat ya, Berapa juta tiap tahun? memposisikan kita dalam keadaan darurat penempatan ilegal. Dan para sindikat mafia ini menjadi kelompok yang the untouchable. Kenapa? Karena mereka dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan di negara Jadi ini. berapa juta tenaga kerja ilegal? Sebetulnya yang kita tangani 100.341 yang dideportasi, 3.519 yang sakit, dan 2.200 yang meninggal jenazah. Itu artinya 2.200 untuk jangka waktu berapa lama? dalam 3 tahun. Dalam 3 Artinya tahun. 2 sampai 3 jenazah peti mati masuk ke tanah air kita. Setiap hari ada 2. Setiap hari 2 sampai 3. Katanya dalam beberapa bulan ini aja NTT sudah hampir Dalam 1 50 tahun kantong mayat. Dalam 1 tahun NTT 55 mayat jenazah. Itu semua diduga korban Iya. apa korban penyiksaan 90 sampai 95% mereka tidak tercatat secara resmi sebagai pekerja resmi, artinya diyakini mereka korban TPPO. Siapa backingnya ini semua? Bapak pernah mengatakan ada 5 nama yang menjadi cukong. Saya nggak biasa basa-basi ya. Saya katakan, dan harusnya ini disuarakan teman-teman LSM yang harus lebih berani dari kepala badan. Saya katakan ada oknum TNI, oknum Polri, oknum kementerian lembaga yang terlibat, dan oknum-oknum di BP2MI. Lembaga yang saya pimpin, yang saya secara internal sedang melakukan bersih-bersih. Namanya sudah ada? Sudah, ya. 5 bandar besar. Kita sudah serahkan kepada Menko Polhukam dan sudah di tangan Polri. Dan saya yakin dengan jabatan baru Pak Kapolri sebagai Ketua Gugus Tugas, ya Polri sudah melakukan langkah-langkah gerak cepat. Dan dalam bulan ini pasti sudah tertangkap yang 5 bandar besar. Dalam bulan ini? Saya yakin. Laporan polisinya belum dibuat sama sekali? Sangat mudah ya. Nama-nama itu sudah kita serahkan. Operasi mereka di mana, daerah-daerah lakukan rekrutmen, dibawa ke tempat transit mana, pintu keluar, apakah jalur tikus, jalur resmi, PLBN, pelabuhan, dan bandara, kita sudah tahu semua. Intinya ada beberapa cukong Indonesia yang menjadi pelaku utama. Sampai hari ini belum ditangkap. Tidak disentuh secara Tidak hukum. disentuh. Kuncinya tinggal penegakan siapa hukum. yang lalai di sini? Ya tentu negara. Saya tidak ingin menyalahkan masing-masing institusi, tapi 24 kementerian lembaga belum melakukan konsolidasi dan belum memiliki pemahaman hukum dalam penegakan hukum pengenaan undang-undang TPPO. Oke, kalau gitu kita tanya dulu kepada Pak Ahmad Ramadan. Selamat malam Bang Hotman. Ya, selamat malam Bapak. Ya, bisa Bapak uraikan berapa banyak tindak pidana TPPO yang sudah dilaporkan dan ditangani oleh kepolisian di seluruh Indonesia? Kalau 3 tahun terakhir, data yang ditangani oleh Bareskrim ada 400 lebih kasus dengan 571 tersangka. Dan 570 tersangka itu terus kita proses sampai pengadilan. Apakah pelakunya itu masih sebatas calo atau sudah ada cukong-cukong? Bermacam-macam peran. Ada calo, ada cukong, ada perekrut, ada menampung, dan juga turut serta menampung, turut serta melindungi. Pernah juga kita ciduk dia di luar negeri. Ketika kasus TPPO itu dipulangkan atau dideportasi, kemudian kita lakukan penyidikan. Jadi antara penerima dan pengirim ini ada jaringannya. Tentu masih kita dalami dan kita kembangkan sampai ke pemodal yang lebih besar lagi. Perlu kami sampaikan dulu bahwa Satgas TPPO yang dibentuk, yang dipimpin oleh Wakabareskrim telah berjalan, Pak. Juga setelah video conference 5 Juni lalu, Satgas di tingkat Polda juga sudah jalan. Dengan dipimpin Wakapolda. Dengan hasil, seperti di Kepri, ada 62 kasus dengan 118 tersangka, dan kita menyelamatkan 546 korban yang akan diberangkatkan. Kemudian
Di Lampung yang kemarin ada 24 korban yang sempat ditampung dengan 4 tersangka. Kemudian di Kaltara dengan 8 tersangka dan kita telah menyelamatkan 123 korban. Para pelakunya sudah berapa banyak yang masuk tahanan? Kalau dalam waktu beberapa hari ini di Kepri saja 118, kemudian di Lampung 4, di Kaltara dengan 8 tersangka, dan di Jawa Tengah 1 tersangka, tapi kita menyelamatkan 447 korban calon pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal. Demikian Bang Hotman. Terima kasih Pak. Kita break dulu setelah yang satu ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ketemu lagi di Hot Room. Kita akan bicara melalui Zoom dengan Ibu Novi, salah satu korban perdagangan orang yang berhasil pulang dari Myanmar. Ibu Novi, selamat malam. Malam, Bang. Bisa Novi ceritakan bujuk rayu apa yang diberikan kepada Anda sehingga mau berangkat ke Myanmar? Ya, waktu itu awalnya saya dapat tawaran pekerjaan ini dari senior saya waktu saya masih kuliah dulu. Ya. Awalnya dia yang ditawarkan untuk bekerja di Thailand, itu di perusahaan investasi. Tapi karena lokasi pekerjaannya di luar negeri, dia menolak tawaran itu dan ditawarkan kepada saya. Gitu. Tawaran yang ditawarkan kepada saya itu adalah istilahnya saya bekerja sebagai operator marketing online atau customer service. Oke, setelah tiba di Myanmar, apa yang Anda lakukan? Pekerjaan apa? Dan apakah benar Anda mengalami penyiksaan juga? Saya salah satu dari 3 orang yang istilahnya diculik waktu itu ya. Diculik itu disiksa kami bertiga dan dimasukkan ke sel penjara bilik gelap disebutnya, bilik hitam. Ya. Pekerjaan yang saya lakukan waktu awal datang itu, awalnya saya belum sadar kalau saya akan dijadikan seorang scammer gitu. Karena awalnya kami disuruh membuat akun Facebook, terus mencari ini juga foto-foto perempuan Asia yang berwajah oriental, perempuan cantik gitu. Sekitar 400 sampai 1000 foto untuk satu akun. Begitu, dari situ saya mulai curiga, ini sebenarnya kerjaannya apa? Oh, customer service, tapi kok kita disuruh bikin akun Facebook, terus disuruh cari foto profil perempuan Asia berwajah oriental yang cantik gitu. Ada penyiksaan yang Anda alami? Ada penyiksaan yang saya alami. Itu pada tanggal 29 April tepatnya. Penyiksaan yang saya alami itu awalnya sebelum 29 April, tanggal 21 April itu saya disekap dulu. Saya, Theodora Mayang, dan juga Bayu. Itu dibawa ke pos keamanan dan kami disekap di situ. Kami dari pihak company tidak memberi kami makan dan minum. 7 hari dari situ, saya, Larry, dan Handi itu didatangi oleh tentara bayaran. Kami semua diborgol. Terus kemudian kami digiring ke asrama tempat kami tidur. Di salah satu ruangan itu, kami dimasukkan ke ruangan itu dan manajer serta leader saya saat itu bilang, kalian semua hari ini akan mati di sini. Itu pada tanggal 29 April, kemudian setelah mereka mengancam, mereka menyiksa saya. Kalau alasan disiksa, karena saya waktu itu kan yang membuat video solo juga, pernyataan bahwa saya istilahnya minta tolong agar pemerintah Indonesia bergerak mengevakuasi kami, menolong kami gitu. Akhirnya bisa pulang ke Indonesia gimana caranya? Akhirnya bisa pulang di Indonesia ya karena kami dievakuasi oleh, saya tidak bisa menyebutkan siapa yang mengevakuasi kami, tapi ya istilahnya ini juga pertolongan dari pemerintah Indonesia. Oke, sementara itu dulu. Sekarang saya mau tanya ke Pak Haryanto Suwarno, ya. Ini Ketua Umum Serikat Buruh Migran Indonesia.
bisa diuraikan modus cara rekrutnya dan pengirimannya dan iming-imingnya. Ada 3 unsur untuk TPPU dewasa harus terpenuhi. Ya. Ada proses, ada cara, kemudian ada tujuan untuk dieksploitasi. Oke. Kan? Cara untuk membuat teman-teman ini masuk pada praktek jeratan perdagangan orang, yang pertama adalah memberikan iming-iming sangat kuat. Gajinya besar gitu? Ya, gajinya besar, kemudian bagaimana teman-teman ini dalam posisi rentan, kehilangan banyak kerjaan di Indonesia, kemudian mereka masuk pada situasi yang mudah untuk ditipu daya oleh pelaku. Jadi ditipu daya satu, yang kedua? Yang kedua adalah menggunakan kekuasaan. Kekuasaan yang di sini adalah posisi rentan teman-teman ini kemudian dipengaruhi oleh orang-orang yang mempunyai kekuasaan. Oke. Kami lihatlah di teman-teman Mbak Novi ini ada jaringan internasional yang kemudian sudah terstruktur, sudah kemudian secara masif melakukan perekrutan orang-orang yang Berarti ada di ada Indonesia. oknum. Kami katakan tegas, ada oknum yang kemudian harus ditindak tegas dalam praktek teman-teman yang di Myanmar. Anda sudah tahu oknum dari lembaga mana? Kalau kami katakan ya, di dalam praktek Myanmar ini Mbak Novi juga nanti bisa berterus terang, ada kemudian yang bergerak yang pada saat itu pemerintah Indonesia mengatakan kita nggak bisa masuk ke dalam camp mereka. Ya. Tetapi ada salah satu orang yang kemudian bisa masuk pada camp mereka. Orang yang di sana kemudian berkolaborasi dengan orang Indonesia. Oke. Maka kemudian Pak Ramadan, kami juga minta tolong nih soal Myanmar ini. Ya. Kami meminta kemudian ada oknum-oknum kekuasaan yang kemudian harus tidak tegas. Boleh konteks disebutkan Myanmar ini. dari oknum lembaga mana? Apakah benar tadi kata Pak Beni dari Mbak Novi, kepolisian atau dari imigrasi atau dari TNI? kami katakan dengan tegas ya, Ya. pola-pola perekrutan teman-teman ini adalah ada yang berangkat lewat Jakarta. Ada yang berangkat lewat Surabaya, Ya. ada yang berangkat lewat embarkasi yang lain. Medan. Artinya di sini adalah kami tegaskan perlu dievaluasi besar-besaran soal imigrasi yang ada di embarkasi pemberangkatan. Ini tegas kami, Pak. Apa keterlibatan imigrasi? Satu, ya kan? Teman-teman sudah tahu lah ya, kita sudah tahu praktek dari awal, sudah tahu lah. Kemudian bagaimana teman-teman ini sebagai visa turis, satu indikatornya adalah apakah kemudian mempunyai tiket pulang pergi. Harusnya imigrasi Iya dong. sudah curiga. Iya dong, harus curiga begitu Apalagi dong. datang itu pas berangkat itu rombongan nggak? Ya Pak, enggak. Kalau ini modelnya ada yang rombongan dipisah-pisah. Iya. Ada yang Mbak Novi ini. Yang kedua adalah ketika kemudian tahu visa turis ke Thailand, Ya. ini juga perlu dipertanyakan. Jadi bagaimana harusnya imigrasi tahu bahwa mereka itu bukan turis benaran? Satu adalah Ya. kita mempunyai sebuah karakteristik bahwa Indonesia adalah penempatan pekerja migran yang paling tinggi. Ya. Kemudian angkaan prosedural paling tinggi. Karakter itu sebetulnya sudah diketahui oleh imigrasi sejak awal. Satu, mereka pasti mempunyai ciri-ciri tertentu. Artinya kelihatan dari penampilan. Kelihatan banget dari Bukan bisa turis penampilan, yang bawa tas mahal. iya dari paspor, Iya. kemudian dari Paspor baru dibuat. Ya pastilah teman-teman coba bayangkan teman-teman yang 20 ini buat paspor cuma 1 jam. Jadi Bang. Anda merasa bahwa oknum imigrasi banyak terlibat? Ada oknum imigrasi, kemudian di dalam konteks soal penanganan penegakan hukum, Bang, bicara TPPO adalah tidak hanya bicara soal kepolisian. Ya. Tetapi kemudian bicara TPPO ada kemudian kepolisian, ada jaksa, ada hakim. Ya. Kami katakan dengan tegas di sini. Ada kepolisian yang bermain-main dengan TPPO. Terima kasih. Kita dulu. Coba ya. Pak Ramadan, ada kepolisian yang bermain-main dengan TPPO dan banyak oknum imigrasi yang terlibat di bandara. Apa pendapat Bapak? Statement kami ya telah dikatakan oleh Bapak Kapolri. Kita akan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun yang terlibat TPPO. Tidak terkecuali bila ada oknum anggota Polri yang terlibat, pasti akan dilakukan. Apakah tindakan tegas. sampai hari ini sudah ada oknum anggota Polri yang diperiksa? Kami mendapat informasi adanya dugaan sebuah rumah milik anggota Polri yang dijadikan tempat penampungan di Lampung. Karena rumah itu dulunya rumah anggota Polri dan sudah ditinggalkan. Kemudian rumah itu disewa oleh penyewa
digunakan tempat penampungan ya yang telah ditangkap oleh Polda Lampung. Ada 24 calon pekerja migran asal NTB, semuanya perempuan, yang rencananya akan diberangkatkan ke Timur Tengah. Nah, itu ditampung di rumah yang diduga pemiliknya adalah seorang anggota Polri berpangkat Pamit. Oke, oknum imigrasi sebenarnya tahu waktu keberangkatan, tapi tetap dibiarkan oleh imigrasi untuk terbang. Apakah hal ini juga menjadi sorotan dari kepolisian? Kalau memang dia ranah keimigrasian, Bang, tentu kita tidak bisa mencampuri ya. Ketika orang memiliki paspor, ya, orang ingin memiliki paspor ke luar negeri, nah itu menjadi kewenangan bagi petugas imigrasi. Dan tentu kita bisa melakukan intervensi. Bila udah ada tindakan atau indikasi seseorang ataupun oknum dari institusi lain melakukan tindak pidana perdagangan orang, nah itu baru kita akan tindak lanjuti, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, kita istirahat dulu, lanjut setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ngopi lagi, kopi kesayangan Hotman dalam perdebatan yang mengerikan ini. Aduh, white coffee the best. Kita sudah mengundang dari Kemenaker dan Imigrasi, tapi mereka berhalangan untuk hadir. Oke, untuk ini kita lihat dulu grafis berikut ini mengenai data pengangguran. Nanti Pak Timbul akan saya tanyakan mengenai komentarnya. Total penduduk di dalam negeri sebanyak, total kerja yang usia kerja itu sudah 211,5 juta orang. Jumlah masyarakat pekerja 146,62 juta orang. Pengangguran di Indonesia 7,99 juta. Nggak yakin saya bisa lebih. Oke, Pak Timbul. Ya. Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Apakah pengangguran di Indonesia sudah sedemikian parahnya sehingga hanya untuk mendapatkan gaji 5 juta aja sampai berangkat ke Myanmar? Ya, jadi tentunya memang kondisi ketenaga kerjaan kita memang nggak ideal ya. Ya. Angkatan kerja yang baru itu sekitar 3,5 juta tiap tahun. Tetapi ketika investasi yang masuk itu belum mampu untuk membuka lapangan kerja secara yang formal secara lebih besar ya. Data di 2020 yang tercipta itu hanya 1,1.156.360. Berarti 2 juta lebih tambah pengangguran tiap tahun. Dia larinya memang nanti ke informal dan pengangguran. Nah, ini memang tentunya menjadi bagian yang terus sampai sekarang terjadi dan sebenarnya kita berharap apakah benar memang Undang-Undang Cipta Kerja yang dikampanyekan pada saat waktu membuatnya itu akan mengatasi defisit angkatan kerja. Jawabannya? Ternyata masih terjadi dan lebih parah sehingga ini yang menurut saya kalau kondisi seperti ini juga ya akan terjadi proses migrasi. Jadi dulu Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan dengan alasan untuk meningkatkan menampung tenaga kerja. Iya, jadi kenyataannya ya, yang diharapkan kan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja kan realisasi investasi lebih banyak. Betul, terjadi peningkatan. Di akhir 2022 1.207 triliun. Tetapi yang kita dorong adalah bagaimana sih sebenarnya investasi yang masuk itu bisa lebih membuka lapangan kerja sehingga pekerja-pekerja angkatan kerja kita ini bisa lebih enak di Indonesia lah kira-kira gitu ya, tidak tergiur. Apa pelatihan kurang dari Kemenaker, dari pemerintah Indonesia? Ya kalau dibilang program ya sudah ada dan banyak program kartu prakerja, program jaminan kehilangan pekerjaan, program pelatihan di Kementerian Tenaga Kerja dan sebagainya. Tetapi memang kalau yang saya perhatikan kualitas pelatihannya itu juga tidak mumpuni. Nah, apakah memang keadaan tenaga kerja sudah sangat memprihatinkan sampai dia berani, sampai mau terima tawaran pergi ke Myanmar, negara yang dia tidak tahu, dengan iming-iming hanya gaji yang sebenarnya nggak besar. Apakah keadaannya sudah sangat parah? Ya, secara rasional daripada menganggur. Ya. Artinya kan tawaran kerja di sana, ya akhirnya mendorong dia ke sana.
Kalau di sini dia dapat kerja, ngapain ke sana? Terima Penuh kasih. resiko, kan Pak begitu. Beni, Ya. apakah memang situasi tenaga kerja Indonesia sudah sangat memprihatinkan? Sampai segitu parahnya, sampai ke negara-negara yang tidak maju pun, yang sudah terkenal mafia, Iya. masih banyak berangkat. Mungkin lebih tepat nanti Naker yang menjawab itu ya. Ya. Tapi kalau statistik kita lihat angkatan kerja itu kan berada di 144 juta per hari ini. Kemudian pengangguran kita ada di 8,2 juta. Justru penempatan kerja ke luar negeri itu akan mengurangi secara signifikan sebetulnya angka pengangguran. Kenyataannya, Dan mindset yang harus kita rubah, jangan melihat bahwa bicara PMI, bicara TKI adalah mereka yang selama ini sering ditampilkan di media terkait ya eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar, eksploitasi jam kerja, dan mereka yang kerja di laut lepas, di atas kapal mengalami kekerasan, kemudian dibuang jenazah di tengah laut. Tapi mereka yang kerja di luar negeri, di industri, kilang minyak, ya, kemudian perusahaan multi internasional, manufaktur, itu banyak loh. Kami melepas untuk G2G setiap minggu, Bung Hotman, itu 300 sampai 400 setiap minggu. tapi kenyataannya Ya. 50% rata-rata adalah yang benar-benar bagian dari perdagangan orang Ya. punya pekerjaan. Itulah yang saya katakan, negara harus hadir tidak hanya memperbaiki tata kelola penempatan pelindungan untuk bekerja yang resmi, Ya. yang setiap tahun 270.000 orang Ya. yang berangkat ke luar negeri. Ya. Dan dari sana negara mendapatkan keuntungan 159,6 triliun setiap tahunnya. Dari Dari PMI setiap tahunnya. Ya. Dari kurang lebih 4,7 juta pekerja kita yang sekarang ada di luar negeri. Namun kita diganggu dengan sindikat penempatan ilegal, praktek TPPO yang memberangkatkan mereka secara tidak resmi. Tadi Ibu Nopi, jelas kok Thailand, Myanmar, Kamboja itu bukan negara penempatan yang diputuskan oleh negara. Itu sudah pasti ilegal. Nah, yang disampaikan tadi Mas Haryanto benar, catatan untuk teman-teman kepolisian. Modus operandi mereka ini kita udah paham kok. Ya, kemudian bagaimana kantong-kantong yang menjadi target rekrutmen dibawa kemana mereka ditampung, pintu keluar mana yang akan digunakan, apakah jalur tikus, pelabuhan, PLBN, kemudian bandara, kita udah ngerti semua. Calo-calo kaki tangan siapa, tarik ya, pendalaman lakukan oleh kepolisian dengan modalitas intelijennya, siapa yang membiayai, bandar, tekong, mastermind-nya, pasti bisa kok. Ini hanya masalah komitmen Pak, penegakan hukum kan sebetulnya. sudah dibentuk khusus Satgas. Badan tugas. Perlindungan Pekerja Ya. Migran Indonesia dari dulu. Bahkan Benar. boleh tahu nggak anggaran Bapak katanya sebagai Ya, ini BP2M ini sudah naik jadi berapa triliun? Ya, ini Nggak, kenaikan berapa? Ini badan yang mati segan hidup tak mau ya. Jadi seolah-olah kelahirannya tidak dikehendaki secara tulis oleh siapa. Baru-baru ini katanya anggaran sudah Ini dinaikkan. badan yang terkecil anggarannya hanya 300 miliar per tahun, kemudian 61% itu habis untuk pembiayaan pegawai di 23 provinsi. Mengajukan tambahan 400 menjadi 700. Dan Ya, sampai hari ini belum pernah disetujui. belum ada yang dikabulkan. Belum ada. Tapi terkait TPPO itu tidak tanggung jawab BP2MI loh. Sekali lagi, kita hanya mengambil bagian kecil dari tugas yang bertanggung jawab siapa? 24 kementerian lembaga. Oh, Ya, oke. Gimana Pak? Jadi melihat TPPO ini sebetulnya kita harus mencoba untuk meluaskan cara pandang kita ya. Bicara soal TPPO, hal yang paling harus kita sikapi adalah soal penegakan hukum, Bang. Kita lihat nih ya, selama ini kan kita mungkin hari ini kita disuguhkan dengan tanpa mengurangi rasa apresiasi kami, misalkan penangkapan 14 orang di mana di Jawa Barat, di Lampung, di mana-mana. Maka kemudian kita juga ingin mencoba untuk merubah paradigma itu. Yaitu Penangkapan oke, tetapi dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 adalah tidak cukup TPPO kemudian ditangkap. Ada kasusnya. Kita ambil contoh kasus TPPO yang saat ini dikerjakan di Polda Jawa Barat misalkan. Itu kemudian ditangkap. Bahkan Pak Beni juga pernah membawa korbannya ke kantor BP2MI. Titin Marsini. Ya kan, kemudian dipublikasikan menjadi pelaku TPPO. Tapi persoalannya 10 hari di Polda Jabar dilepas. jadi di sini mentalitas aparat penyebabnya. Ada kemudian kepolisian itu. Yang kedua adalah Bang, ada kasus juga Bang. Ya. Ternyata kemudian bicara TPPO adalah tidak hanya kepolisian, tapi juga ada peran jaksa. Jaksa kenapa? Jaksa di sini kita lihat ya, banyak kemudian kasus-kasus yang kemudian ingkrah di pengadilan, tetapi kemudian tuntutan yang
tuangkan dalam amar itu kemudian rendah sekali. Ya, jadi penyebabnya terutama adalah kegagalan Soal perspektif. law enforcement-nya. Iya, kami tahu lah kepolisian tidak semuanya kok memahami soal konteks Undang-Undang 21 tahun 2007 yang dia pahami adalah perdagangan orang adalah anak. Ya. Orang yang dijual dengan harga nominal begitu tanpa kemudian memahami soal 3 unsur TPPO itu. Ada enggak yang sudah divonis dengan berat? Ada. Jadi kalau gitu saya coba membacakan putusan misalkan gini. Ada 3 hal penting yang harus kami sampaikan bahwa fenomena di lapangan sebelum gugus tugas dibentuk oleh Kapolri ini adalah ada beberapa kasus yang mandek di kepolisian. Ada yang 7 tahun bahkan ada yang 8 tahun sampai hari ini yang SBM tangani belum diselesaikan di kepolisian. Kami sebut ada di Polres Jakarta Barat, kemudian ada di Lampung, ada di Polda Jawa Barat, ada di Polda Jawa Tengah, ada di Polda Jatim. Itu mandek sampai 7 tahun. Yang sudah divonis ada berapa orang? Pertanyaannya kan dihukum berat. Betul. Kita jawab tidak ada yang mengalami hukuman berat. Iya, berarti gini. Berarti kemudian kita mencoba untuk 18 putusan yang kami tangani, itu hanya 5 yang kemudian berhasil di kepolisian. Ada kasus di Jawa Barat namanya adalah Nurbaiti. Dalam 2 bulan dia memberangkatkan 500 orang. Dalam 2 bulan. Nurbaiti adalah masyarakat biasa, pendidikannya biasa, tapi dia mampu memberangkatkan 500 dan mendapatkan keuntungan dari 1 orang 10 juta. Artinya dalam 2 bulan dia mendapatkan 5 miliar. Itu baru calo. Berapa besar yang dinikmati oleh para bandar, para cukong, para tekong? Berapa besar aliran dana yang masuk ke kementerian lembaga, oknum-oknum yang ada di sana? Dan itu yang sudah dihukum belum yang tadi? Dan hukumannya hanya 4 tahun. Hanya 4 tahun. Nggak ada restitusi itu, Bu. Terkait masalah ini, belum adanya kesepahaman dalam menerapkan pasal dan hukumannya. Misalnya di satu kasus daerah, polisi menganggap TPPO. Tapi jaksa tidak menganggap TPPO. Masuk pengadilan, vonisnya rendah. Di daerah lain beda. Polisi menganggap bukan TPPO, jadi jaksa menganggap TPPO. Kegagalan ini semua instansi terkait. Itu yang saya katakan, ini tanggung jawab negara. Oke, nanti kita akan tanya kepada Karo Pemnas mengenai kenapa begitu banyak kasus di kepolisian menggantung semuanya. Kita istirahat dulu setelah yang berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Ini pertanyaan yang sangat penting ditujukan kepada Pak Ahmad Ramadan, Karo Pemnas Divisi Humas Mabes Polri. Tadi para narsum ini mengatakan ada ratusan kasus mandek di kepolisian. Tadi Pak Haryanto mengatakan ada kasus di laporan polisi yang sudah 7 tahun tapi menggantung terus. Di mana itu Pak Haryanto? Di Polda Metro Jaya itu kasus perikanan sejak tahun 2014 itu sampai hari ini. Itu ada peristiwa yang sangat mengerikan Pak Ramadan. Jadi ada satu pelaku yang sudah di DPO, tetapi kemudian polisi malah meminta kita mencari rumahnya, mencari fotonya, dan lain sebagainya. Kemudian di akhir-akhir ini korban juga diminta untuk BAP kembali. Ini sangat berbelit-belit. Kalau seperti ini terus ya pemberantasan DPO juga tidak akan bisa berhasil dengan baik gitu ya. Sebagai titik awal Pak Karo Pemnas kasus di Polda Metro. Ya. Perikanan. TPPO yang sudah 7 tahun mengambang. Karo Pemnas? Saya catat nih Pak, Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jateng dan Lampung. Besok akan kami cek langsung apakah benar yang disampaikan berikut. Tetapi kita tidak melihat penilaian kinerja kepolisian dari satu kasus. Beberapa kasus TPPO tetap kita tindak lanjuti. Jangan kita juga menilai bahwa kita tidak memahami dalam proses Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Kita paham sekali apa langkah strategis berikutnya, karena katanya waktu yang diberikan kepada tim Satgas ini sangat singkat. Apa langkah mendesak yang dilakukan? Baik, langkah strategis kami ulangi lagi bahwa Mabes Polri telah membentuk Satgas TPPO. Terus mau bertindak apa? Langsung oleh Wakabareskrim. Kemudian di daerah, seluruh Satgas yang dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolda. Sekali lagi, penekanan dan wanti-wanti Bapak Kapolri. Komitmen Polri untuk melakukan penindakan tegas terhadap tindak pidana PPO.
Terima kasih. Pak Ramadan, Termasuk saya ingin oknum yang menyampaikan melindungi. permintaan Pak Oke, Ramadan. ada permintaan dari Pak Ya, Beni. Pak Ramadan, 5 bandar sudah kita serahkan namanya ke Pak Menko. Pak Menko sudah meneruskan ke Pak Kabar Eskrim dalam rapat gugus tugas. 5 apa? 5 bandar ini pemain lama yang sering memberangkatkan para pekerja kita secara ilegal. Kedua, kasus Titin Marsini yang saat itu penggerebegannya saya pimpin langsung. Sudah kita ekspos konferensi pers, tapi ternyata 10 hari setelah kita serahkan ke Polda, ini kemudian Jabar, dilepas. Polda Jabar ya. Nah, Titin Marsini ini hampir sama, familiar di kalangan masyarakat di daerah Jawa Barat, sama dengan Nurbaiti, yang ponisnya juga rendah. Jadi Anda menduga apa? Ada permainan dengan oknum polisi? Saya nggak menduga begitu, tapi ada proses yang lambat dan Ya. tentu kita berharap kepada penegak hukum ini dipercepat kasusnya ya, dan ini sudah menjadi perhatian Presiden. Bisa nggak nanti? Tanggal 30 Pak Otman di Istana, Presiden meminta dalam bulan Juni ini harus ada efek kejut ya, yang dilakukan Kalau oleh begitu, negara. sebagai kesimpulan, sebaiknya Bapak segera, Pak Beni sama Pak Haryanto dan juga Pak Timbul segera kasih data itu kepada Bapak Jenderal kita Pak Ramadan, terutama kasus-kasus yang 7, 5, 6 tahun agar segera diproses. Tapi Pak Ramadan lebih paham karena beliau pernah di BP2MI dulu ya, Pak Ramadan. Kalau tidak diproses nanti kita bongkar lagi di hot room ini. Coba singkat Pak, apa yang mendesak harus dilakukan? 4 langkah yang dilakukan negara. Pertama, sosialisasi yang sangat masif dilakukan. Agar orang tidak mau dengan visa kerja, teredukasi, tahu persis apa resikonya berangkat tidak resmi, dan jika ingin berangkat resmi apa yang dia lakukan. Kedua adalah diseminasi informasi yang aktif. Ketiga, pencegahan yang progresif. Dan keempat, penegakan hukum yang revolutif. Itu tugas siapa? Tugas semua. Semua pihak. Pak Haryanto, apa yang harus mendesak dilakukan segera? Ya, untuk pemberantasan TPPO ini ada 3 hal yang paling krusial, yaitu pencegahan, kemudian penindakan, sama pemulihan. Bicara soal pencegahan, sudah jelas Undang-Undang 21 mengatakan ada peran serta masyarakat sipil, ada peran pemerintah pusat sampai pada level pemerintah daerah. Yang paling penting adalah pemulihan. Banyak kasus TPPO yang ingkrah di pengadilan tapi hak restitusinya nggak pernah didapat oleh para korban. Bagaimana dengan kasus yang sudah dilapor di kepolisian? Kalau kasus Anda merasa bahwa kepolisian lambat atau gimana? Iya, kami katakan lambat. Bahkan kemudian kami katakan dengan tegas Pak Ramadan, kalau Pak Ramadan ingin lihat investigasi Project Multatuli mengatakan bahwa penyidik kemudian meminta pelaku uang sebagai mesin ATM. Ini bisa dicek lah di media digital kita sudah banyak itu. Maka kemudian kalau ingin bersih-bersih ini adalah tantangan buat Pak Kapolri untuk mengejar para oknum yang ada di dalam ini, Pak. Kalau Timbul enggak akan selesai. Pak Timbul. Ya, syaratnya apa? Kalau menurut saya tentunya kan ini persoalan klasik ya, pengawasan penegakan hukum dan koordinasi kementerian lembaga itu yang sangat lemah. Yang kalau di PP 59 2021 ya misalnya pengawasan di dalam negeri maupun setelah pulang itu Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi di sana perwakilan kita. Nah, persoalannya ketika terjadi di sana bagaimana prosesnya? Nah, jadi kan semua kementerian lembaga ini kan harus bekerja sama. Yang lemah itu kan koordinasi. Nah, itu yang main jalan sendiri-sendiri. Pengawasan penegakan hukum. Ya kalau Lawrence Friedman bilang kan ada substansi hukum. Tapi yang lebih parah kan struktur hukum kita. Pemain-pemainnya ya ini. Nah, ini yang kemudian gagal untuk dibina oleh instansi masing-masing sehingga berkoordinasi. Nah, inilah yang menjadi pelaku-pelaku yang akhirnya membuat ya orang-orang tertentu menjadi pemain sampai sindikat, sampai mafia dan sebagainya. Karena ada pembiaran dan backingan. Nah, jadi kembali persoalannya sekarang ini. Kalau Pak Beni Ramdhani mengatakan ada 5, umumkan. Nanti diproses supaya orang tahu gitu loh. Oke, terakhir karena tadi semua 3 orang semua menyerangnya ke Pak Ramadan. Katanya seolah-olah ini banyak kegagalan di kepolisian, laporan polisi sudah beratus-ratus tapi tidak dilanjuti. Sepertinya Pak Haryanto yang ngomong itu. Saya. Sepertinya masyarakat mengharapkan banyak di Pak Ramadan untuk di jalur depan ini. Bagaimana Pak? Singkat saja, yang pertama Satgas TPPO memetakan. Yang kedua melakukan pencegahan. 3 penegakan hukum dengan tegas. Apakah dalam waktu dekat semua laporan polisi TPPO di Polda bakal didata ulang? Ini sudah kami catat, Pak. Oh, sudah. Besok kami sampaikan. Yang jelas dalam tenggat waktu semua Polda sudah aksi. Terima kasih. Terima kasih. Oke.
Terima kasih kepada semua narasumber. Kita sudah berakhir di sesi terakhir ini. Dan sebagai kesimpulan tadi kita bisa melihat bahwa TPPO ini belum berhasil diatasi karena antara lain satu faktor kepahitan hidup, pengangguran, kekurang pengetahuan tentang perjalanan ke luar negeri. Tapi katanya tadi yang paling menonjol adalah mental oknum aparat dalam penindakan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Oknum aparat di kementerian lembaga. Di kementerian, di lembaga maupun juga termasuk di BP2MI yang saya pimpin. Termasuk di kepolisian juga, sehingga banyak laporan polisi yang menggantung. Dan semua berharap Satgas yang baru dibentuk oleh Presiden Jokowi ini bakal buat kejutan dalam waktu dekat, sehingga jangan lagi berakibat kejahatan TPPO ini menghasilkan kantong mayat tiap hari. Kalau hari ini 2 tiap hari, jangan sampai 10 tiap hari. Inilah Hot Room yang tampil setiap hari Rabu jam 9.30 di Metro TV. Hanya yang hot-hot.